Nah, di sini ada di halaman 4 tentang pengertian zina. Kata zina berasal dari bahasa Arab zana yazni yang berarti berbuat baik atau buruk ya. Secara istilah, zina adalah hubungan layaknya suami istri yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah. Perbuatan ini termasuk dosa besar, perbuatan keji dan berbentuk pengkhianatan terhadap harkat serta martabat manusia. Oleh karena itulah, zina dikategorikan sebagai tindak kriminal yang dikenai hukum hudud, yakni hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehormatan dan kesucian umat manusia. Di sini ada hukum zina sangat tegas, yaitu haram dan dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendekatinya saja sudah dianggap dosa, apalagi sampai berbuat zina ya. Apalagi sampai melakukannya. Nah, di sini ada hukuman bagi pelaku pun berada sesuai kondisinya sebagai berikut. Bagi yang sudah menikah, jinah muhsan ya. Bagi yang sudah menikah itu berarti misalnya ketika seseorang sudah menikah, suami istri, lalu antara entah itu suami atau istrinya selingkuh, maka disebutnya dia berbuat zina muhsan gitu. Hukumnya dirajam hingga meninggal ya. Terus bagi yang belum menikah ya, misalnya ada seorang laki-laki atau perempuan lawan jenis, mereka berduaan, lalu mereka mengikuti nafsu tersebut, mereka berbuat seperti itu, nah disebutnya zina ghairu muhsan. Hukumnya didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun ya. Iya, itu ngeri sekali kan, makanya jangan sampai berbuat zina. Kalian masih single? Nah, nih hati-hati yang sudah punya cowok atau yang sudah punya pacar, jangan sampai mendekati zina ghairu muhsan. Selain itu, Islam tidak hanya menghukum pelaku zina, tetapi juga orang yang menuduh zina tanpa bukti. Tuduhan palsu ini termasuk dosa besar ya, karena dapat merusak kehormatan dan hukumnya adalah dera 80 kali serta tidak boleh menjadi saksi. Nah, di sini setiap orang tentu ingin hidup tenang, bahagia dan terhormat, tetapi godaan hawa nafsu seringkali bisa mengganggu dan menjerumuskan kita. Di sini oleh karena itu kita harus menjaga diri dari perbuatan yang mendekati zina dengan beberapa cara. Nah, kita bisa menjaga diri dari perbuatan zina. Di sini ada A, B, C, D, E. Coba mau saya mau baca, kamu baca dong daripada ngobrol. Ayo baca. Di halaman 5. Yang ini menjaga diri dari perbuatan mendekati zina. Coba baca. Iya, baca sok. A. Menjaga pandangan. B. Menjauhi bacaan atau tontonan yang menampilkan aurat. C. Menjaga pergaulan. D. Menyibukkan diri dalam kegiatan positif. E. Memperkuat iman dan takwa melalui ibadah yang rajin dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada menjaga diri perbuatan dari zina, yaitu menjaga pandangan, misalnya ketemu lawan jenis, wah cowoknya ganteng misalnya gitu. Terus badannya kekar misalnya. Nah, itu kita harus menjaga pandangan ya, jangan sampai salah lirik. Waduh, ntar ada cowok ganteng dilihat, kan bahaya ya nggak? Waduh, ngeri. Iya. Terus menjauhi bacaan atau tontonan yang menampilkan aurat. Waduh, ngeri nih di handphone. Ya. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang tidak senonoh ya nggak? Terus menjauhi bacaan atau tontonan ya kayak gitu ya, tahu meren? Terus menjaga pergaulan. Jangan sampai kalian seorang wanita jadi harus dijaga pergaulannya ya. Jangan sembarangan, jangan keluyuran malam. Aduh. Malam mingguan pulangnya jam 12 malam, main sama cowoknya di hotel. Lah, itu disebutnya pergaulan bebas tuh ya. Jangan sampai seperti itu ya. Harus menjaga pergaulan karena seorang wanita itu lebih baik di dalam rumah, di dalam kamar ya enggak? Gitu. Menyibukkan diri dalam kegiatan positif, misalnya kita harus menghilangkan energi yang negatif. Bisa diubah dengan apa? Bisa dengan olahraga kayak gitu, sholat ya pasti ya, kalau sholat itu utama. Nah, itu caranya, cara mengalihkannya. Mungkin kalau perempuan yang bisa hobi make up, nah bisa mengalihkan dengan hobi kalian dengan bermake up, memasak, kayak gitu. Jadi kita mengalihkan hal-hal yang negatif ke hal yang positif, benar nggak?
iman dan takwa melalui ibadah yang rajin dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian punya niat hati untuk beribadah karena sombong. Maksudnya tahu? Misalnya rajin sholatnya 5 waktu tapi sombong gitu. Nah, belum tentu sholat itu diterima karena dia hatinya sombong. Kayak gitu. Paham? Paham. Iya. Lanjut di sini di halaman 8 ya. Cara menghindari pergaulan bebas. Saya mau yang baca kamu di halaman 8A yang tidak berduaan. Ayo baca halaman 8. Halaman 8 yang A. Ya. Tidak berduaan. Khalwat atau berduaan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahihnya melarang laki-laki berkhalwat dengan wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya janganlah seorang laki-laki berkhalwat menyendiri dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Nah, di sini ya ada cara menghindari pergaulan bebas, yaitu tidak berduaan ya, apalagi di tempat yang sepi. Waduh. Malam-malam ketemuannya di kebun. Aduh. Berduaan lagi. Nah, itu kan ngeri gitu ya. Iya, jadi terus di sini yang B, menundukkan pandangan. Coba kamu baca yang B. Yang dari pandangan mata. Nah, di sini ada menundukkan pandangan, yaitu yang tadi saya bilang, ketika misalkan bertemu lawan jenis, kita harus bisa jaga pandangan ya, jangan mentang-mentang cowoknya bening atau melihat cowok-cowok di luaran sana cakep-cakep, kalian matanya ini melotot. Waduh, ngeri ya, jangan sampai seperti itu. Terus di sini yang C, menutup aurat bagi seorang wanita yang perlu berkomunikasi dengan pria yang bukan mahramnya, maka ia harus menutup auratnya ya. Karena apa? Perempuan yang berpakaian seksi, maka laki-laki akan Iya, karena ngeri sekali ya. Jangan sampai terbuka auratnya, sayang, ya nggak? Iya. Karena perempuan yang aurat terbuka nanti yang dipertanggungjawabkan ayahnya. Iya, kamu nggak berhijab aja, rambut kamu kelihatan, itu nanti ayah kamu juga akan dipertanyakan. Ya, makanya tutup auratnya gitu. Terus di sini yang D, halaman 9, tidak berdandan. Islam membolehkan wanita berdandan hanya di depan suaminya yang dengan sengaja berdandan, bahkan menggunakan wewangian untuk merayu pria yang bukan mahramnya adalah wanita yang sangat rendah derajatnya dalam Islam. Jadi kalian kan ini masih gadis, berdandan itu kita niatnya hanya karena Allah ya. Kita kan Allah itu kan suka kan sama orang yang bersih, rapi, benar nggak? Jangan sesekali kita dandan pengen dilihat sama lawan jenis gitu. Dan untuk orang yang sudah menikah, dia berdandan hanya untuk suaminya, seperti itu. Boleh berdandan tapi nggak boleh berlebihan ya. Iya, pakai parfum boleh. Kita niatnya karena Allah suka yang wangi. Bahkan sholat pun kalau bisa kalian pakai parfum ya, gitu. Terus yang E, tidak bercampur. Salah satu etika dalam bergaul dengan lawan jenis adalah tidak boleh bercampur baur ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu sebenarnya nggak boleh bercampur baur ya, karena bukan mahramnya gitu. Kalian nih cewek sendiri, teman laki-lakinya 4 misalnya. Nah, itu yang disebutnya tidak bercampur baur, seperti itu. Ya, paham semuanya? Ya. Tadi apa kalau misalkan jina yang sudah menikah itu disebutnya jina apa? Jina musa.